Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH pada hari ini, Senin 2 Oktober 2023. Peresmian ini pun menandai kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa dioperasikan dan digunakan bagi masyarakat luas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung pada hari ini, Senin 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai adanya modernisasi transportasi massal di tanah air yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Kereta yang diberi nama dengan WUSH ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang memiliki kecepatan mencapai 350 km per jam. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan Indonesia tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru, seperti halnya kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, dan berpesan agar pemerintah tidak alergi terhadap kritik untuk kemajuan bangsa dan negara terhadap perkembangan infrastruktur di masa mendatang. Keberanian kita mencoba hal-hal yang baru memberikan kepercayaan, memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa, dan akan sangat berguna bagi masa depan, membuat SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH, saya nyatakan dioperasikan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan awalnya banyak pihak yang pesimistis bahwa proyek KCJB akan rampung. Namun, kendala itu akhirnya bisa teratasi dengan dukungan banyak pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang akhirnya bisa diresmikan dan dapat dioperasikan. Mengingat animo masyarakat yang tinggi membuat pemerintah kembali menggratiskan KCJB WUSH yang berlaku sampai dengan pertengahan Oktober mendatang. Luhut pun yakin dengan adanya kereta cepat WUSH ini bisa mendukung perekonomian khususnya antara wilayah Jakarta-Bandung dan bermanfaat bagi Indonesia. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier effect terhadap moda transportasi lainnya, atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan makna dari sebutan WUSH, kereta cepat pertama yang dimiliki Indonesia berupa singkatan dari waktu, hemat, operasional optimal, dan sistem hebat. Nama WUSH sendiri juga mewakili suara lesatan kereta cepat dengan identitas visualnya yang dirancang secara lugas agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Suara tombol sirine dan tanda tangan prasasti menjadi penanda Presiden Joko Widodo telah meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan nama WUSH pada hari ini, Senin 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan makna di balik sebutan WUSH yang merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat, dan juga terinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi mencapai 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH, W-H-O-O-S-H, dibaca WUSH.
Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, WHOOSH, tapi bacanya WUSH. Selain memiliki nama yang unik, kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga mempunyai logo dan jenama yang terinspirasi dari efek riak dari kereta cepat yang secara langsung menggambarkan manfaat berantai kereta cepat kepada masyarakat. Logo berwarna merah mengaplikasikan warna kontraks yang mencolok serta karakter yang tegas sebagai bentuk ekspresi bahwa logo ini memberi ekspresi kegesitan, kekuatan, keberanian, ketegasan, dan ketajaman visi untuk masa depan. Secara garis besar, konsep rancangan dari nama WUSH menggambarkan efek hempasan dari cepatnya laju kereta yang membentuk huruf W sebagai logogram menyimbolkan dampak lesatan kereta cepat yang luar biasa di benak publik. Hal ini divisualisasikan melalui prinsip desain yang selalu mengaplikasikan bentuk lekukan yang dinamis, struktur yang solid, dan garis yang selalu mengarah ke atas menggambarkan laju pertumbuhan yang terus meningkat. Secara keseluruhan, identitas visual yang dirancang secara lugas agar mudah dipahami publik, juga sebagai bentuk pesan yang ingin disampaikan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung akan membawa perubahan yang berdampak positif bagi kemajuan Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States atau KTT AIS Forum 2023 siap diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Kementerian Luar Negeri menyebut forum ini menjadi cara Indonesia untuk dapat berdiplomasi di bidang kemaritiman dengan negara-negara kepulauan lainnya. Indonesia kembali menjadi tuan rumah Forum Internasional Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States atau KTT AIS yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Forum ini menggandeng 51 negara pulau dan kepulauan serta sejumlah organisasi internasional dengan mengusung tema Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendorong dan fokus pada 3 aspek, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan. Menurut Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tariat, KTT AIS 2023 menjadi bagian penting diplomasi kemaritiman Indonesia. Indonesia juga diharapkan menjadi inisiator dalam menangani isu-isu global terkait kelautan. Kementerian Luar Negeri mencatat hingga Jumat 25 September sebanyak 25 pejabat tinggi telah dikonfirmasi untuk hadir pada KTT AIS 2023. Terdiri dari 7 kepala negara pemerintahan, 6 wakil perdana menteri dan tingkat menteri, dan 12 perwakilan tingkat menteri, deputi sekretaris jenderal, setara direktur jenderal maupun duta besar. KTT sendiri kita harapkan menghasilkan Leaders Declaration yang sudah dibahas di tingkat pejabat tinggi untuk 2 pertemuan terakhir, dan juga kita mendorong hasil-hasil konkret dalam bentuk nanti kerjasama konkret antara Indonesia dengan negara-negara pulau di berbagai kawasan. Beberapa pilot project sudah dilakukan baik di Fiji maupun di Madagaskar dan akan dikembangkan dengan negara-negara kepulauan lainnya. Kementerian Kesehatan meresmikan integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan nasional. Kemenkes juga mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PDTT terkait dengan peningkatan layanan primer kepada masyarakat. Untuk meningkatkan cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer di Indonesia, sekaligus wujud implementasi transformasi pilar pertama, serta menguatkan pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat meresmikan Nasional Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer atau ILP dan penguatan perencanaan pembangunan kesehatan di Jakarta pada akhir September lalu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk membangun masyarakat Indonesia yang sehat dan berfokus pada layanan primer preventif dan merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan primer yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Peningkatan layanan ini berfokus pada 3 hal, yakni mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pemantauan wilayah melalui digitalisasi.
Tak hanya itu, Kementerian PDTT dan Kemendagri juga memberikan dukungan terhadap peningkatan pelayanan nasional, terutama pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat. Dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PDTT. Nah, tahun 2004 dimundurkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Indonesia kan sebenarnya maju mundur. Nah, begitu saya lihat, itu harus diperkuat kembali. Tidak meniru ide-ide, ini bukan ide saya, bukan ide Bu Ena. Kita hanya merevitalisasi idenya pendahulu-pendahulu kita. Itu yang namanya integrasi layanan primer. Jadi konsep dari ini adalah membangun masyarakat Indonesia yang sehat, fokusnya di layanan primer, promotif, preventif, bukan ide baru, merevitalisasi ide pendahulu-pendahulu kita di tahun 69 pada saat Puskesmas didirikan dan tahun 86 pada saat Posyandu didirikan. Dalam acara peresmian ini juga dilakukan penyerahan keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman integrasi pelayanan primer kepada perwakilan dari pemerintah daerah yaitu Gubernur Sumatera Barat. Serta dilakukan diskusi bersama dengan seluruh Kadinkes Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait penguatan perencanaan pembangunan kesehatan di Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.